Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini dirahasiakan oleh Jepang, tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah putra di Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum pemuda. Waalaikumsalam. Saya di sini mengabarkan kabar gembira bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan informasi ini dari radio luar negeri bahwa di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Sebuah kabar gembira yang Anda sampaikan tadi. Apakah itu kekosongan kekuasaan? Biar perjelas lagi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, bahwa di Indonesia tak terjadi kekosongan kekuasaan. Baik, terima kasih. Kita harus meminta Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memerdekakan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan cara itu. Waktu ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai PPKI membantu kemerdekaan Indonesia, Kenapa Anda berpendapat seperti itu? karena PPKI merupakan antek-antek Jepang yang dibangun oleh Jepang. Maka dari itu, kita harus sepakat menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri. Maka dari itu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya di sini akan membantu mempersiapkan kemerdekaan bersama golongan pemuda lainnya. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak ada di dalam. Ada perlu apa ya? Kami ingin membicarakan hal penting dengannya. Ya, silahkan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa nih mas? Katanya para pemuda akan membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Baik, silakan duduk. Baik, saya sudah mendengar dari istri saya, katanya ada hal yang ingin diperbincangkan. Jadi begini Bu, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Sebelumnya kami sudah bermusyawarah bahwa Soekarno dan Bung Hatta harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya Bu, secepatnya. Tapi ini tidak terlalu terburu-buru. Saya yakin Jepang tidak akan mudah menyerah. Tapi kedudukan Jepang di Indonesia sudah sangat lemah, Bu. Dan sekarang Jepang juga sudah menyerah kepada sekutu. Ya benar, kita harus memerdekakan Indonesia secepatnya.
Tapi kalian para pemuda tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Karena itu adalah hak tugas dari PPKI. Tapi Bu, PPKI adalah buatan Jepang. Itu adalah tipu muslihat mereka. Baik, ini akan dibicarakan dengan PPKI. Jadi begini Bu, jangan sampai berita ini bocor kepada Jepang. Hal ini akan diketahui Jepang dan Jepang tidak akan membantu kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Sementara itu, Soekarno memanggil para golongan tua untuk membicarakan tentang desakan para pemuda. Apakah kita harus menuruti permintaan pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, Bu? Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang. Lagi pula, para pemuda itu pola pikirnya masih pendek. Iya, kita harus fokus menghadapi para sekutu. Baiklah, jika begitu, Bu. Kita setuju. Baiklah. (15 Agustus 1945). Kita harus meyakinkan Soekarno-Hatta agar tidak mempercayai Jepang. Kalau begitu, kita harus mengasingkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kemana kita akan mengasingkan mereka? Ke Rengas Dengklok asal di sana aman dari Jepang. Baiklah kalau begitu. Para pemuda pun membuat rencana untuk mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. 16 Agustus 1945. Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bung Karno. Ada apa? Sementara itu, di kediaman Muhammad Hatta. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Akhirnya, para pemuda pun membawa Soekarno-Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Mari kita berbicara baik-baik. Ada apa ini? Kenapa saya dibawa ke sini? Mana kacamata saya? Ini Bung kacamata. Bung Karno, Bung Hatta, maafkan kami sudah lancang sekali. Tapi cara inilah kami bisa meyakinkan bahwa kami siap merdeka. Jadi begini, Bung Karno. Para pemuda pun meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Hingga pada akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu mereka pun pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada perlu apa kami datang ke sini? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, saya panggilkan dahulu, silahkan masuk. Ada apa, Bung? Baik, di sini kami ingin menyusun teks proklamasi. Baik, Bung. Jika ada yang dibutuhkan, katakan saja. Mungkin ada pulpen sama kertas. Ada, Bung. Sebentar saya ambilkan. Ini, Bung. Baik, terima kasih. Ya. Lalu, Soekarno pun menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi. Baik, saya tolong tidak. Baik, Bung. Akan saya ketikkan segera. Ini, Bung, sudah saya ketikkan. Baik, terima kasih Sayuti. Setelah disetujui bersama, teks proklamasi pun ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah selesai menyusun naskah teks proklamasi, mereka pun pulang ke kediamannya masing-masing. Mas, ini ada bahan, mohon buatkan bendera. Baik, Mas, akan saya jahitkan. Indonesia tanah air kata pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kang Mas, ini benderanya sudah selesai saya jahitkan. Baiklah, Mas. Terima kasih. Tapi saya dengan Bung Hatta masih belum terpikirkan apa nama dari bendera kita ini. Bagaimana kalau kita namakan dengan sangsaka merah putih? Mungkin itu namanya bagus nih Mas. Habis ini saya akan bicarakan dengan Bung Hatta. Terima kasih. Besok kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi di mana kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita tidak mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di lapangan. Bagaimana jika di rumahmu, wahai Bung Karno? Baiklah, ini akan jadi tempat yang sangat bagus. 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
One eternity later. Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Dengan Indonesia secepatnya. Tapi ayo. Bukankah begitu, Bu? Ya. Jengguyu, jengguyu. Ada coba cek tangannya, ada coba cek. Gimana kalau lo sayang, ya Allah. Sikilmu sangat jelas kita kata bumi. Baik, belum jika ada diperlukan katakan saja. Rengas dengkok ini Ahmad yang kono. Ayo cepat. Kita gendang. Burung sholat ngasar loh. Allahu Akbar. Kata-katamu kita hata. Gak sarung mana? Gak Iya, gak sarung. Aku sedih. Aku sedih. Aku ngapa ya? Apa lo? Iya, kamu tergaya. Menggembirakan. Beda. Ini kisah. Ada apa ini? Kok suwi menurut?